Alhamdulillah di kesempatan mulia ini bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia-Nya Allah himpun kita secara online dalam Zoom meeting webinar live school sharing session dengan judul wabah PMK, amankah kita berkurban? Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segenap karunia-Nya, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan umat sehat sempurna untuk bisa kemudian berkumpul dalam satu majelis ilmu yang insya Allah tidak mengurangi dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk berakrab-akrab dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Maka langkah kaki kita itu insya Allah tergantikan dengan tiap-tiap waktu, detik, menit, hingga jam yang kita habiskan dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Lajisku hadir dalam sharing session dengan bahasan yang menarik, dan dengan insya Allah kita akan ditemani dua pembicara yang pastinya sudah sangat berkelas dalam bidangnya. Kurang dari 1 bulan terakhir kita akan melaksanakan Idul Adha, yang mana sebagian dari kita akan berkurban, dan pastinya akan ada fadilah-fadilah pada saat berkurban, keutamaannya serta manfaatnya. Dan saat ini kita juga ketahui bersama bahwa Indonesia sedang dilanda wabah PMK yang sangat-sangat ramai menyerang hewan-hewan ternak kita. Nah, tentu kita harus berhati-hati dalam menyikapinya, apalagi sekarang kita akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, Masya Allah, Tabaraka Rahman, pada kesempatan kali ini, insya Allah bersama-sama kita akan membahas bagaimana kita menyikapi wabah PMK yang sedang menyerang Indonesia. Kita akan ditemani oleh pembicara kita, ada Ustadz Nanung Danartono SPT, MSc, PhD, dan beliau merupakan Direktur Halal Center dari Fakultas Peternakan UGM, dan juga materi yang disampaikan oleh Dr. Hewan Herio Sasikrono, yang merupakan seorang dokter hewan dan Direktur Agrogrid. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom meeting kali ini, mari bersama-sama kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, tinggallah saya selaku MC untuk mempersilahkan kepada Direktur Lazisku, Ustadz Sigit, untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu adzim. Yang kami hormati Ustadz Nanung Danardono, kami berterima kasih nggih waktunya beliau yang luar biasa padat masih menyempatkan untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Sampun masuk nggih Ustadz Nanung nggih. Sudah masuk belum? Ahlan wa sahlan juga Pak Herio Sasikrono. Beliau ini pelaku ternak kambing ya di Jawa Timur dan di tingkat nasional. Insya Allah sangat berkompeten nanti untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan PMK. Posisi sedang di Lampung, dan semoga nanti sinyalnya masih nututi. Dan para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa berkumpul di sini thalabul ilmu untuk berbincang-bincang mengenai persiapan kurban ya, wabil khusus mensikapi tentang wabah PMK yang sekarang sedang merebak ya. Makanya kita hadirkan narasumber yang berkompeten supaya nanti kita mendapatkan gambaran yang utuh, yang benar ya tentang wabah PMK itu dan bagaimana kita mensikapinya sehingga harapannya pelaksanaan Idul Kurban di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan
Salam diaturkan pada Junid dan Muhammad SAW. Bapak-Ibu sekalian, perkenankan kami dalam kesempatan kali ini juga menyampaikan beberapa program kurban dari Lasisku ini. Jadi di beberapa tahun terakhir ini, Lasisku punya beberapa program kurban yang kami persembahkan kepada Sohibul Kurban. Yang pertama, yang kami sebut dengan kurban untuk daerah terpencil dan tertinggal. Jadi di Lasisku itu ada dua macam cara pelaksanaan kurban. Yang pertama, kurban berupa hewan hidup, sembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Program yang kedua itu daging kurbannya itu diolah menjadi kornet kaleng. Nah, untuk hewan yang hidup disembelih menika, khusus untuk sapi, Bapak Ibu sekalian, itu kami distribusikan, kami laksanakan dan kami distribusikan di daerah Palu di Sulawesi Tengah. Kenapa di Palu? Nah, mungkin pertanyaannya, kok adoh banget Mas? Kok neng Palu adoh-adoh neng kono seperti apa? Ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, mensikapi tentang fenomena penumpukan daging kurban di kota-kota besar di Jawa. Sehingga kami ingin meratakan daging kurban itu keluar Jawa ya. Terus pertanyaannya kenapa memilih Palu? Karena Lasisku ini tahun 2018 pada waktu di Palu terjadi bencana likuifaksi, kami sempat terjun ke sana memberikan bantuan pertolongan kepada korban bencana, dan kami bekerja sama dengan salah satu pondok tahfidz di Palu menika. Dan kami biasanya memang kalau kami turun daerah bencana, kami menginginkan ada kerjasama yang berkelanjutan ya. Jadi kami tidak memberikan bantuan terus selesai gitu ya, tapi kami mencoba untuk secara berkelanjutan mensupport ya mitra-mitra kami yang ada di daerah bencana, salah satunya di pondok tahfidz ini ya, sehingga kemudian mulai tahun 2018 menika sampai sekarang insya Allah kami selalu rutin memberikan mensupport ya, hewan kurban berupa sapi itu ke pondok pesantren menika. Itu yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, kalau hewan kurban yang berbentuk domba itu kami laksanakan titik implementasinya di daerah Jogja dan sekitarnya ya, Gunung Kidul, Kulon Progo, Purworejo gitu ya, ke daerah-daerah yang memang membutuhkan ya. Terutama juga untuk para ahlul Quran, kita bagikan dagingnya kepada para duafa, kepada anak yatim dan piatu seperti itu. Kemudian yang terakhir program Kornet, itu kami bekerja sama dengan timnya Pak Heriom Niko, untuk kemudian mengalengkan daging kurban itu. Ya. Nah, kenapa kami milih itu? Ya? Karena sebenarnya memang pada waktu daging kurban itu dikalengkan, diawetkan dalam bentuk kaleng itu, kami melihat sangat banyak kemanfaatannya. Yang pertama, dagingnya awet selama 2 tahun minimal ya, sampai 3 tahun. Sehingga dengan lamanya air itu, kami punya keluasaan untuk kemudian mengirimkan daging itu kemana saja. Nah, terutama ke daerah-daerah bencana. Bapak-Ibu sekalian, kalau mendengar bencana, itu masyarakat itu keinginan untuk membantunya luar biasa. Karena melihat penderitaan para korban bencana, nih. Tapi kadang-kadang bantuannya tidak pas. Ya. Begitu duer bencana itu yang dikirim, yang terpikir itu baju layak pakai, itu ya. Kemudian beras, kemudian mie instan, ya. Yang mungkin di 3 hari pertama itu tidak mudah mengolah beras dan mie instan itu dengan kondisi yang masih tidak stabil ya, mungkin gas atau minyak tidak tersedia dan macam-macam seperti itu ya. Padahal para korban ini membutuhkan asupan nutrisi ya, protein yang tinggi gitu. Nah, dengan kami mengirim kornet kurban itu sangat praktis Bapak Ibu sekalian. Kalengnya bisa dibuka dengan tangan tanpa bantuan alat ya. Dan dagingnya sudah ready to eat, bisa langsung dikonsumsi gitu ya. Walaupun kalau misalnya dikonsumsi rumah tangga, monggo mau digoreng dulu, monggo. Tapi sebenarnya dibuka langsung dikonsumsi sangat bisa. Sehingga bisa menolong banyak korban bencana. Kemudian kornet kurban itu juga kami distribusikan ke, ya karena kami ini Lasis Quran ya, kami concern kepada para ahlul Quran, kepada pondok-pondok tahfidz,
rumah tahfidz Quran itu kami distribusikan kepada ahlul Quran di pondok-pondok tahfidz, di rumah-rumah tahfidz ini kok kornet meniko. Dan kami beberapa kali mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa pada waktu kami mendistribusikan ke pondok itu, karena itu mereka sangat bahagia, sangat senang sekali ya menerima kornet itu ya. Sebenarnya Ustaz Nanung alhamdulillah sampun bergabung. Sampun tangguh buatan kembali Ustaz. Alhamdulillah. Dulu hampir setiap pekan ketemu di Masjid Cuciati. Oh iya. Barakallah, alhamdulillah. Monggo dilanjut. Kapan-kapan tak sowan ini. Iya. Untuk kualat saya ini lama nggak sowan. Wih, mboten. Kula sing kualat ini. Monggo dilanjut. Nah, jadi pengalaman kami membagikan daging kurban berupa kornet ke pondok itu luar biasa. Anak itu sangat senang sekali. Terus kita tanya, kenapa Mas kok senang dikasih gini? Oh iya Ustadz, ini kami ini biasanya makannya cuma tahu dan tempe saja. Gitu ya. Jadi mendapatkan bantuan daging ya dalam bentuk kornet itu mereka sangat bahagia sekali. Jadi luar biasa. Bahkan kemudian kami pada waktu puncak pandemi kemarin ya, setahun 2 tahun yang lalu itu, distribusi kami juga kepada para masyarakat yang terdampak yang kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah-rumah itu juga kami support dengan Kornet Kaleng Meniko. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat banyak manfaatnya di Kornet Kaleng Meniko sebagai salah satu alternatif kita mensupport ke beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, karena para narasumber juga sudah rawuh gitu ya. Jadi monggo disimak ya materi yang beliau sampaikan, monggo disiapkan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan dengan gamblang-gamblangnya dengan oleh para narasumber, dan kita semua berharap, kita berdoa semoga pelaksanaan kurban ya tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Juga tidak lupa berharap semoga menopo tanggalnya sama aja itu adanya, kita saya berharap seperti itu gitu ya, karena membaca beberapa media kok ada kemungkinan berbeda ya. Walaupun kita sudah biasa dengan perbedaan, tapi akan sangat indah kalau kemudian bisa bersama. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan sambutan yang luar biasa, beliau selaku Quran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta webinar pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak materi pertama pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Heryo Sasikirono yang akan menyampaikan wabah PMK, amankah kita berkurban. Beliau merupakan dokter hewan dan direktur Agrogrid. Kepada Dr. Heryo Sasikirono, kami persilahkan. Terdengarkah suara? Jelas? Jelas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Yang terhormat Direktur Lazisku Pak Sigit, wabil khusus Nanung yang akan membersamai kita memberikan arahan secerah-cerahnya tentang kurban, apalagi di tengah wabah penyakit PMK setelah COVID melanda hampir 2,5 tahun lebih. Ternyata ada COVID lain yang menerpa hewan sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Baik, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu rahimahumullah? Jelas Pak, sangat jelas, clear. Ya, oke. Soalnya ini agak jauh dari keramaian. Mudah-mudahan karena sudah jelas, kita lanjutkan saja. 15,5 jam kira-kira, Mas Moderator. Berapa? 15 menit. Oke, langsung saja. Share-nya dari
admin ya, dari host ya. Bisa diperbesar. Baik, ini untuk memperkenalkan PMK. Mungkin kita baru mendengar 1-2 bulan terakhir ini bahwa PMK itu adalah bukan pemadam kebakaran sebagaimana kita dengar umumnya selama ini. Ternyata PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Ya. Atau kata orang sana adalah FMD, Food and Mouth Disease. Jadi penyakit ini sangat menular, tapi dia hanya menular pada khususnya hewan berkuku genap. Sapi, kerbau, babi, kambing, domba, itu yang banyak. Masalahnya adalah hewan-hewan yang tersebut tadi, kecuali babi gitu ya, sapi, kambing, domba, dan mungkin juga kerbau adalah hewan yang dalam beberapa minggu ke depan itu sebagai hewan kurban. Nah, 1 bulan ini lebih lama eskalasi penyakit PMK ini dari beberapa daerah sangat meningkat tajam, gitu ya, terutama di daerah Jawa. Hampir daerah Jawa itu paling tidak ada yang juga sudah wabah dan juga tertular. Bisa dikatakan di daerah Jawa mungkin Banten yang bebas itu, mungkin juga. Jadi virus ini bisa bertahan lama di lingkungan hidup, baik dia hidup di limbah ya, limbah kotoran-kotoran titik peternakan, saluran-saluran drainase peternakan dari sapi, kambing, domba dan juga babi, dia ikut mengalir juga ke sana. Kemudian dia juga melalui udara, sebagaimana flu kita itu yang melalui udara. Dia juga bisa bertahan hidup di tulang, kelenjar-kelenjar, susu, dan produk susu. Ya. Jadi masa inkubasinya itu 1-14 hari. Penyakit ini, angka kejangkitannya itu ya tinggi sekali, hampir mudah semua hewan itu, terutama kuku genap, sapi, kambing, domba itu terkena. Tetapi bedanya di kambing dan domba itu tidak se-ekspresif pada gejala-gejala di sapi. Kalau di sapi itu nyata banget bedanya. Kalau di domba dan kambing itu lebih soft. Ya. Kadang-kadang gejala klinis tidak nampak, walaupun bisa jadi nanti kalau diperiksa, dia juga mengandung positif. Kalau di manusia itu ada istilah OTG, nah bisa jadi di hewan itu adalah hewan tanpa gejala, tapi dia menunjukkan positif. Karena peran kambing dan domba, qadarullah, itu sebagai maintenance virus gitu ya. Jadi virus itu dipelihara di situ. Allah mentakdirkannya itu seperti itu. Kalau di babi itu dia amplifier sebagai penguat gitu ya. Nah, yang kena itu sapi. Ya, ini yang menjadi masalah akhir-akhir ini melanda terutama pada sapi. Kita di kambing domba dan juga kandang sapi kita alhamdulillah karena kita menerapkan standar yang ketat terutama biosecurity setelah adanya wabah ini. Jadi hewannya ini angka kesakitannya tinggi banget. Tapi angka mortalitasnya, angka kematiannya itu rendah. Artinya bahwa ketika hewan ini kena terserang penyakit, sebenarnya bisa sangat disembuhkan. Ya, dengan catatan memang harus betul-betul dirawat betul, dicegah infeksi sekundernya, kemudian diberikan vitamin-vitamin suportif, gitu ya. Kemudian diberi diobati ya, dilakukan pembersihan di mulut dan kakinya. Itu nanti ada kita jelaskan di belakang. Jadi angka kematian tertinggi itu terutama pada anak. Pernah di satu desa ya kita sendiri terjun itu jantungnya itu terdapat kayak tiger heart kayak macan gitu ya, ada jantungnya itu ada seperti kulit macan bersih, motifnya motif kulit macan harimau. Lanjut. Ya. Nah, virus ini mirip dengan COVID, dia secara taksonomi nomenklatur, virus ini adalah jenis virus RNA virus, gitu ya. Di Indonesia kemarin ditemukan, dideklar oleh pemerintah bahwa virus PMK ini ada 7 serotype.
Nah, virus yang ada di Indonesia ini adalah serotype-nya itu O, sudah bisa dipastikan gitu ya. Ada 7 serotype. Nah, ini apa? Nah, tracing-nya masih macam-macam. Dari mana dia? Apakah memang dari India ataukah dari South Asia, Southern Asia ya? South Asia maksudnya, Asia Tenggara. Sebab serotype O yang ada di Indonesia saat ini itu asalnya memang dari India, tetapi Asia Tenggara sebenarnya sama juga, O juga. Nah, apakah dari Asia Tenggara ataukah dari India? Nah, ini masih menjadi masih dicari, gitu, ditelusuri. Nah, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Ini penyebabnya ya. Ini menurut virolog dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Profesor Dr. Suwarno MSc, ini mendetilkan bahwa serotype-nya tipe serotype O, kemudian topotype-nya itu ini apa istilah saja, virologinya ya MPSA, nya itu India 2001. Nah, ada 2 kemungkinan vaksin untuk PMK nantinya itu, ya sampai sekarang masih belum ada vaksin. Kita masih berupaya karena importasi vaksin itu perlu birokrasi tersendiri dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga vaksin itu sampai akhir bulan Juni belum tentu ada. Sementara penyakit sudah begitu menyebar gitu ya, terutama di Pulau Jawa. Sudah banyak jatuh korban, rugi. Para peternak itu panic selling gitu ya. Yang biasanya sapi menjadi 20 juta sampai 25, sekarang ini panic selling dijual 2 sampai 3 juta. Jadi blessing buat para jagal, keberkahan tersendiri tanda petik gitu ya. Dia beli sangat murah karena manfaatkan situasi di lapangan seperti itu. Lanjut. Nah, penyakit ini sebenarnya sudah lama hilang dari bumi Indonesia, yaitu sejak tahun 1986 sebenarnya. Kalau mau ditelusuri lagi, sebenarnya wabah penyakit ini itu ada sejak zaman penjajah Belanda, ketika Belanda membawa sapi-sapi Friesen-Holstein itu ya, sapi-sapi perah FH yang warnanya hitam dan putih itu, ada belentong-belentongnya itu. Nah, dari situ berawal Indonesia penyakit PMK. Kemudian lama bebas enggak muncul. Nah, tahun 1983. Nah, itu di Jawa. Sekali lagi di Jawa. Karena memang pusat peternakan, kantong-kantong peternakan Indonesia itu kan hampir 50% lah gitu ya. Itu ada di Jawa gitu. Nah, baru tahun 1986 karena intensitas pemerintah melakukan vaksinasi massal selama hampir 2 tahun lebih itu, maka Indonesia dinyatakan bebas. Pemerintah mendeklar bahwa tahun 1986 Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku. Nah, baru oleh OIE itu, Badan Kesehatan Hewan Dunia, itu menyatakan itu di tahun 90 bahwa Indonesia benar-benar bebas penyakit mulut dan kuku. Lanjut. Nah, ini Menteri baru mendeklar bulan Mei tahun 2022. Itu ada di Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur berani mendeklar ini dengan segala risiko yang ada. Walaupun sebenarnya bulan April dan Maret itu sebenarnya di lapangan sudah terjadi, terutama ya di daerah 4 kabupaten, dari ini daerah merah bertebel merah, daerah wabah, yang di situ tidak boleh lalu lintas hewan keluar dan hewan masuk, yaitu Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Kemudian juga di Aceh, ya, di Tamyang itu juga dinyatakan positif. Akhirnya di Jawa menyebar ke hampir sekarang menyeluruh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga. Nah, bisa jadi nanti Banten. Selama Banten masih belum ada declare ya, seperti Jawa Timur. Sementara Sumatera
mengalami ancaman sebenarnya dari Aceh. Nah, ini satu pulau Sumatera ini perlu juga kewaspadaan tersendiri. Lanjut. Nah, apa kerugian yang ditimbulkan? Jelas adalah kerugian secara sosial perekonomian. Sosial karena peternak mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, karena dia menerima beban penyakit ini di kandangnya, sapinya kena, kemudian jatuh dan tidak bangkit, sebenarnya bisa disembuhkan itu menjadi tegang. Dan karena beban berat, akhirnya dijual dengan harga berapapun, sehingga posisi para peternak tidak punya posisi tawar yang memadai untuk bisa menawar dengan baik ternaknya. Dan yang menjadi keuntungan besar yaitu para jagal. Para jagal itu berkeliaran masuk ke kandang para peternak dari tempat satu ke tempat yang lain. Gitu. Sehingga harga sapi yang sakit PMK itu ya 2 juta sampai 3 juta paling mahal. Penurunan produksi susu. Ini teman-teman yang di KUD susu juga begitu anggotanya. Banyak sekali kalau kita viral gitu ya, ada sudah viral beberapa RPH menerima sekian puluh ekor satu hari susu sapi perah, sapi perahnya dipotong. Nah, ini sudah pasti produktivitasnya sangat menurun karena epitel kelenjar susunya itu rusak sehingga tidak bisa memproduksi susunya. Bahkan kualitas susunya tidak seperti susu, seperti air encer gitu ya, putihnya sudah bukan putih susu lagi. Kemudian kematian mendadak, terutama para anaknya, anakan sepedet. Dan kalau ada yang bunting, seringkali itu keguguran. Kalau pada domba, kalau betina ini biasanya menjadi tidak subur, infertil, dia mandul. Nah, untuk sapi penggemukan, kambing domba penggemukan, itu pasti terjadi penurunan badan apabila dipelihara terus dan diobatilah katakan gitu ya. Jelas menurunkan badan. Padahal musim-musim begini kan butuhkan sapi dan kambing domba yang gemuk gitu ya. Dengan adanya penyakit ini ya jelas berat badannya menurun dan ini merupakan kerugian tersendiri bagi peternak. Karena peternak penggemukan atau fattening itu yang dicari keuntungan adalah kenaikan berat badan harian. Nah, kalau terjadi penyakit ini dia menurun, rugi dipakan. Kemudian hambatan perdagangan sampai hambatan ekspor ya. Jadi perdagangan ini Jawa di Pulau Jawa tidak bisa keluar hewan ternak itu lalu lintasnya dibatasi. Sebagaimana kita COVID manusia kemarin terjadi pembatasan-pembatasan, demikian juga terjadi pada hewan terutama kurban, menjelang kurban. Dari daerah wabah tidak boleh keluar, kalau untuk kurban dia hanya dipotong di daerah wabah saja. Tetapi kalau sudah bebas, dia bisa masuk ke daerah bebas juga bisa ke daerah tertular. Ini ya sampai saat ini teman-teman yang biasanya kirim pesan yang ada di daerah Jawa Timur banyak dikirim ke barat, Bandung, Jakarta, Jogja juga ada yang dari sapi-sapi Madura itu akan mengalami kendala ini perdagangannya. Lanjut. Nah, mari kita sejenak memperhatikan gimana sih sebenarnya tanda-tanda penyakit mulut dan kuku. Sebenarnya mudah sekali penyakit mulut dan kuku ini, namanya aja mulut dan kuku. Dia menggejala di satu mulutnya. Ditemukan apa lepuh-lepuh ya. Lepuh-lepuh itu cairan yang ada di sekitar gusi, mulut, rongga mulut. Nah, di situ ada mentol-pentol gitu, lesi-lesi. Kalau dipecet itu cairan. Nah, itu banyak virusnya sebenarnya. Hati-hati kita. Karena kita kalau pegang hewan yang sudah kena penyakit ini, jangan sekali-sekali megang hewan yang sehat. Karena kita menjadi faktor kontribusi, ikut kontribusi menularkan. Sebab tangan kita, baju kita bisa jadi itu tertempeli gitu. Nah, kalau kita memegangkan hewan yang sehat, otomatis akan tertular itu. Karena ini menyebabkan penyebaran begitu cepat dalam luasan yang begitu luas, karena kita sendiri para peternak tidak strength, tidak disiplin ketika menangani hewan yang kena PMK. Seharusnya dipisah, disendirikan,
Dan kalau sudah menangani hewan-hewan dan pegang hewan-hewan dengan gejala ini, lepuh-lepuhnya, kemudian di gusi, di lidahnya ada semacam sariawan gitu ya kalau manusia, nah itu bisa dipastikan itu PMK. Kemudian air liurnya hipersalivasi, air liurnya banyak keluar dari air busa gitu. Nah itu tanda-tanda. Hewan tidak mau berjalan, nah, ini sudah parah. Ya. Kukunya lepas. Kalau sudah kukunya lepas, dia pasti ambruk karena perih, pedih, dan ngilu rasanya kukunya menerima beban badannya gitu ya, karena terserang penyakit ini. Kemudian hilang nafsu makan. Nah, kalau sudah hilang nafsu makan, inilah yang menyebabkan drop kondisinya. Karena sudah drop kondisinya, berat badan menurun, lanjutannya adalah dikhawatirkan infeksi sekunder. Jadi yang menyebabkan kematian sebenarnya bukan virusnya ini. Yang menyebabkan kematian itulah istilah kalau manusia komorbid. Karena dia terinfeksi sekunder, terinfeksi penyakit lain yang menyerang organ-organ tubuh yang vital, misalnya jantung, ginjal, livernya, hatinya, dan seterusnya. Lanjut, itu gejala-gejalanya. Mari kita lihat gambar-gambarnya ini. Jadi kalau jamaah rahimakumullah melihat gejala-gejala seperti gambar dalam gambar ini, maka itulah yang disebut penyakit mulut dan kuku. Ini terjadi pada sapi. Nah, itu ada lesi-lesi seperti tanda panahnya. Mulutnya sapi. Nah, ini pada domba, itu ya. Itu kalau dibuka mulutnya kacau sudah ya. Rusak. Tapi domba itu cepat sembuh gitu ya. Lanjut. Nah, ini ingusnya. Jadi ingus di rongga di hidungnya itu dan sekitar mulut juga mengeluarkan cairan yang mukus gitu ya, agak-agak butek apa itu bahasa Jawa ya, bukan bening lagi ya, agak keruh dan lengket. Nah itu gejala yang mudah dilihat oleh kita. Jadi Bapak Ibu kalau lihat sapi, kambing, domba, kurban seperti ini, nah ini berarti sudah masuk syarat, nanti Ustadz Nanung yang akan menjelaskan. Syarat tidak syah. Lanjut. Nah ini, bagaimana penyakit ini ditularkan? Satu, kontagiusnya betul, kontak langsung antara hewan dengan hewan. Jadi kalau ada pasar hewan, itu sangat menjadi penyebab mudahnya hewan itu tertular. Ada beberapa pasar hewan yang ditutup, itu benar, langkah yang benar, karena untuk memutus rantai penularan. Kemudian nanti ada di lapak-lapak. Nah ini lapak-lapak ini juga harus awati ya, jadi awasi bersama, jangan sampai menjadi berpenular. Kan lapak-lapak jual kurban di daerah-daerah banyak. Saya dengar tadi, alhamdulillah Pak Sigit Lazisku memakai, nanti kita jelaskan di belakang, dengan dikalengkan. Kemudian kontak tidak langsung melalui kontak dengan virus manusia. Manusia adalah sebagai sumber vektor ya, penular. Dan ketiga, penyebaran udara, jadi airborne. Ini yang repot. Karena bagaimana? Nggak repot karena kita nggak tahu virus ini terbangnya kemana, arah mana. Gitu. Bahkan ada penelitian virus ini bisa hidup dari air limbahnya sapi peternakan itu sampai 100 km lebih. Virusnya itu mengalir ikut aliran sungai. Nah, ini dia menyebar melalui aliran sungai itu. Itu penelitian yang 10, bahkan di Jepang itu sampai 100. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini prinsip bagaimana pengendaliannya, yaitu ya memang pertama harus kita bersihkan dulu hewannya ini. Sebenarnya ini mudah, bisa diobati asal kita telaten. Satu, infeksi sekundernya dicegah dengan pemberian antibiotik. Kemudian diberi vitamin supporting gitu ya, untuk menjaga kondisi tubuhnya, vitalitas tubuhnya. Kemudian antiinflamasi ya.
karena dia ada radang di berbagai mulut dan kakinya itu. Lanjut. Kalau mau diberantas, memang harus stepping out, dibunuh. Ya. Jadi kalau dibunuh, masalahnya pemerintah harus bertanggung jawab. Bagaimana yang dibunuh karena penyakit PMK jelas mengalami kerugian. Ya, jelas pemerintah sesuai dengan amanah undang-undang harus bertanggung jawab atas stamping out. Masalahnya pemerintah budgetingnya juga sangat terbatas. Jadi implementasi prinsip dasar tadi itu adalah menghentikan penyebaran virus, ya, terutama lalu lintas. Tadi kan ada kerugiannya adalah perdagangan, ya. Kemudian menghilangkan sumber infeksi, stepping out. Sebenarnya pemotongan hewan kurban, karena hewan kurban sehat, itu sebenarnya bagian dari tanda petik stepping out, gitu ya. Kan dipotong, akan mengurangi ini. Mudah-mudahan dengan hewan kejadian peristiwa kurban nanti menurun gitu ya, eskalasinya, tidak seperti saat ini. Mudah-mudahan ini masih menjadi dugaan. Kalau menghilangkan virus PMK yaitu dengan dikontaminasi kandang. Nanti kita jelaskan di belakang. Dan vaksinasi. Ini prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan, walaupun vaksinnya sampai akhir bulan Juni ini informasi dari pemerintah baru mendatangkan itu ya. Itu pun untuk swasta. Adapun untuk pemerintah itu masih bulan Juli. Banyak bisa dibayangkan ini berjalan terus, eskalasi naik, vaksinnya masih nanti. Padahal kalau sudah datang, distribusinya ke daerah itu masih memakan waktu. Bisa jadi akhir Juli atau awal Agustus baru bisa divaksinasi. Lanjut. Ya, itu saja. Ini bagian dari pemberantasan. Nah, ini metode menghentikan produksi virus PMK oleh hewan tertular, yaitu disposal. Semua barang-barang yang terkait dengan kita menangani, misalnya kaos tangan, suntikan-suntikan, udah dibuang saja, dibakar. Kemudian, nah ini pekerjaan tambahan dekontaminasi. Jadi kandang-kandang perlu disemprot. Kalau sekarang kita menambah effort ini pagi dan sore itu kandang kita itu ya, seluas 2,5 hektar untuk kambing dan domba dan 1 hektaran untuk kandang sapi. Lanjut. Nah, mari kita perdalam ini. Jadi penyakit mulut dan kuku produknya baik itu daging, susu itu sebenarnya aman dikonsumsi oleh manusia. Kami ulangi bahwa penyakit hewan yang menderita PMK pada hewan, dagingnya dan produk hewan lainnya yaitu susu, itu aman dikonsumsi. Dia bukan penyakit zoonosis. Artinya dia bukan penyakit menular dari hewan ke manusia. Nah, kalau dia misalnya penyakit hewan menular dari hewan ke manusia, rabies. Nah, itu zoonosis. Itu menular ke manusia. Tetapi PMK tidak. Dia hanya menular dari hewan ke hewan. Jadi, dagingnya dan susunya aman dikonsumsi asal betul-betul dimasak dengan baik. Kebiasaan ibu-ibu kita, emak-emak itu kan memasak daging sapi dengan masak benar gitu ya, sampai setengah jam dengan suhu 70 derajat sudah mati virus itu. Ini poin penting ketika nanti menghadapi kurban. Katakanlah khawatir kita kurban itu ada yang kena, ya langsung dimasak saja dagingnya. Gitu. Kalau mau disimpan lagi, nah disimpan, ditaruh di freezer. Jadi langsung dimasak, bunuh dulu virusnya, bisa di freezer untuk di frozen, menjadi frozen gitu. Lanjut. Nah ini bagaimana kita menangani kalau nanti ibu-ibu kebagian daging kurban. Tetapi di Lazisku kan di kaleng, dalam bentuk kaleng. Lanjut saja. Ini nanti panitia bisa membagi di grup. Lanjut. Karena waktu. Nah, ini tips penanganan produk hewan untuk industri. Ya. Jadi Lazisku mengambil langkah untuk di dagingnya dikalengkan. Karena
kengalengan, canning itu adalah upaya untuk juga mengamankan produk daging yang kalau itu diduga memang ada penyakit PMK-nya. Jadi pengalengan itu otomatis sudah mati dan aman. Jadi langkah tepat dari Lazisku dengan mengalengkan ini adalah merupakan bagian sebenarnya untuk menjamin keamanan produk di tengah wabah PMK pada hewan kurban. Susu juga demikian. Ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana higienitas produk yang dialengkan oleh Lazisku memang terstandarisasi internasional, BP POM jelas, MUI-nya juga halal haramnya jelas, hewannya juga jelas, sehat gitu ya. Sehingga ini proses pengalengan yang ada di untuk Lazisku. Lanjut. Ini daging-dagingnya yang di mix, dicacah, lebih lembut. Lanjut. Nah, ini sudah menuju dikalengkan. Jadi kenapa lama? Karena ketika proses kaleng sudah ditutup, itu ditunggu masa inkubasinya. Nah, masa inkubasinya inilah hampir memakan waktu 14 sampai 20 hari. Ya. Minimal itu 14 hari. Karena untuk menguji apakah produk ini melembung kalengnya atau pecah dan seterusnya untuk keamanannya ketika dikonsumsi oleh sahibul kurban. Lanjut. Nah, ini brand yang dipakai oleh Lazisku. Ya, lanjut saja, enggak apa-apa. Nah, ini kardus dikirim ke Jogja ini ya. Kita kirim pakai truk dari pabrik langsung. Lanjut. Nah, ini penting juga untuk tambahan nanti ya. Bahwa pengobatan bibir dan lidah. Langkah yang mudah memang itu bisa. Alternatif pertama pakai asam borat. Ini langkahnya, nanti bisa dibaca. Itu diusap saja mulutnya gitu ya. Dengan air hangat 30 gram asam borat mudah didapat. Kemudian diusap-usap dengan kain kasa perban yang steril itu atau kain yang bersih betul-betul steril, dilapkan, diusapkan di mulutnya. Dengan penuh kasih sayang, insya Allah kita sudah menangani 2 ekor sapi selama ini dan sembuh, ya mudah sembuh, hampir 11 hari, 12 hari itu, nggak sampai 14 hari. Kemudian diusap dengan madu, ya madu biasa saja untuk memudahkan mulutnya, mempercepat proses sanasi, proses penyembuhan. Ini alternatif pertama. Lanjut. Nah. Ini dibuat asam sitrat, sitrun ya. Jadi kalau ibu-ibu beli sitrun yang isinya 50 gram, kalau di Jawa Timur itu 2.500 gitu ya. Itu dicampur saja dengan air, dengan bandingan elektuariumnya ya. Itu 1:1. Dicampur air hangat, kemudian diusap-usapkan ke lidah dan bibirnya. Terus kemudian dikasih madu. Jadi memang madu itu juga mempercepat kesembuhan. Kita pernah coba. Ya madunya murah, yang murah saja lah. Lanjut. Nah, ini untuk kandang. Untuk saluran saluran sanitasi lingkungan, saluran pembuangan air kencingnya, saluran pembuangan kotorannya. Bila perlu disemprot dengan asam sitrun, ya, asam sitrat. 30 gram per liter. Udah disemprotkan ke kandang-kandangnya saja, aman. Ada lagi juga kaporit. Tetapi karena kaporit itu sifatnya korosif, nah itu berhati-hati. Kalau asam sitrun itu mudah, disemprotkan di kandang-kandang. Untuk penjual lapak-lapak, itu bagus ini disemprotkan di kandang-kandang. Karena ini murah. Kenapa asam sitrun, sitrun yang di pasaran disebut sitrun, itu dia keasamannya kurang dari 6. Sementara virus ini peka sekali terhadap asam dan dia mati. Jadi sebenarnya murah meriah untuk menangani, mencegah ya, penyebaran virus ini. Hanya cukup dengan Rp3.000, asal rutin gitu ya, pagi dan sore disemprotkan kandang-kandang, itu akan terjadi menghambat
pencegahan penyebaran penyakit PMK ini. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Moderator atas kesempatannya. Karena waktunya mohon maaf melebihi jatah yang diberikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bersama-sama menyimak materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Herio Sasikir. Kemudian untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung memasuki materi yang kedua. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan pertanyaan di materi pertama yang nanti bisa ditanyakan di saat tanya jawab. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin sampaikan bahwa sekarang kita memasuki materi kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Anung Danardono SPT MSc PhD yang merupakan Direktur dari Halal Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada Ustadz Nanung, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya, Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidru wala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar. Ibu, Bapak, masyarakat muslimin, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentunya Bapak yang kami hormati, Bapak Dr. Iwan Herio, kemudian juga Ustadz Sigit, Direktur Lazisku, dan Bapak Ibu semua calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridho dan perkenan Allah di malam hari ini kita masih sehat walafiat. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal ber Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu, Bapak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Sigit, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki rangkaian ibadah berikutnya, yaitu ibadah kurban. Kemungkinan besar di negara kita ada dua versi begitu. Ada yang hari Sabtu, sholat Idnya, ada yang hari Ahad. Nah, kalau saudara-saudara kita yang menggunakan hisab mutlak, seperti dari Muhammadiyah, insya Allah akan lebaran haji atau An-Nahar itu hari Sabtu tanggal 9 Juli. Ya. Kenapa? Karena setelah dihitung, setelah dihisab, itu posisi hilal di akhir bulan ini itu adalah 1 derajat 58 menit. Itu hilal sudah wujud di atas ufuk. Maka menurut para ulama di Muhammadiyah itu sudah dianggap masuk bulan baru, yaitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tetapi pemerintah kita juga saudara kita dari Nahdlatul Ulama maupun yang lain yang menggunakan metode ru'yah, kemungkinan besar akan menetapkan hari raya kurban itu nanti jatuh pada hari Ahad. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang telah kita pahami, jika posisi hilal itu kurang dari 3 derajat itu agak sulit dilihat. Apalagi kurang dari 2 derajat. Hilalnya ada, tetapi terhalang oleh ufuk. Maka kemungkinan besar tidak akan nampak. Maka kita menduga nanti akan diputuskan lebarannya hari Ahad. Namun kalau Saudi, itu insya Allah tahun ini adalah Haji Akbar. Dalam arti wukufnya hari Jumat. Kenapa demikian? Karena sudah dihitung kemungkinan besar itu posisi hilal ketika dihitung di Saudi itu sudah sangat tinggi.
dan cukup untuk dilihat. Nah, kenapa demikian? Karena selisih waktu 4-5 jam antara Jakarta dengan Makkah atau Madinah itu cukup bagi bulan untuk bergerak, sehingga kemudian ketika diru'yah di Saudi akan nampak. Nah, kalau kita menggunakan matlak regional, maka boleh setiap negara ini berbeda satu sama lain. Karena ketika di ruqyah itu posisi hilalnya beda-beda, maka keputusan bisa beda-beda. Itu kalau kita menggunakan matlak regional. Namun kalau kita menggunakan matlak alam, maka jika satu wilayah di dunia ini sudah masuk, sudah berhasil melihat hilal, maka seluruh dunia itu harus sudah masuk. Ini matlak alam. Dan sepertinya negara kita masih konsisten menggunakan matlak regional. Nah, oleh karena itu bagi kita yang beragama Islam, hal yang semacam ini itu sama sekali bukan masalah. Ini hal yang mohon maaf sepele, tidak perlu diperuncing begitu. Yang penting adalah kita menjaga agar ibadah kurban kita tidak hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak PR lain yang mesti kita pikirkan ya, selain sibuk membahas Sabtu apa Ahad. Ini kan cuma masalah ya mohon maaf ya. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Monggo yang mantap dengan Sabtu silakan, yang mantap dengan Ahad silakan ya. Tidak perlu menyalahkan yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena ibadah kurban itu bukan berasal dari kata kurban harta, jiwa, tidak sama sekali. Ibadah kurban itu berasal dari bahasa Arab qarubah, yaqrabu, kurbanan yang bermakna dekat. Tujuan ibadah kurban bukan untuk berkorban, tapi untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini tujuannya adalah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka aneh kalau kemudian ketika mendekat itu senggol-senggolan, tendang-tendangan dengan saudara kita, ini nggak masuk akal. Nah, maka mari kita sibuk mengevaluasi diri kita sendiri, apakah ibadah kurban kita diterima Allah apa tidak. Nah, jadi jangan sampai malah kemudian kita sibuk mengoreksi orang lain. Nah, ini kan tidak tepat. Nah, maka monggo lah, karena ibadah kurban juga para ulama ini sepakat hukumnya adalah wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah. Ulama-ulama yang berpendapat hukumnya wajib adalah ulama yang mengikuti pendapat Rabi'ah. Dia adalah guru dari Imam Malik. Imam Malik ini kan banyak diikuti oleh para ulama di Afrika Barat, seperti di Maroko, di Mesir, dan sekitarnya. Kemudian juga para ulama dari mazhab Hanafiyah, yang banyak ada di IPB, di India, Pakistan, Bangladesh. Mereka berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Ya. Seperti haji, zakat, puasa, sholat itu wajib bagi yang mampu. Kalau kita mampu maka kita wajib melaksanakannya. Termasuk sholat. Sholat itu kalau kita tidak mampu berdiri ya boleh kita sholat sambil duduk. Nah kalau sholat sambil duduk tidak bisa, boleh kita sholat sambil berbaring dengan bahasa isyarat. Ya. Bahkan kalaupun berbaring sudah kita tinggal ketap-ketip saja, itu boleh sholat sambil dengan menggunakan bahasa isyarat, kemudian hati kita membayangkan kita sedang sholat, kemudian membaca bacaan sholat seperti yang biasa kita lakukan ketika kita masih bisa normal bergerak, maka itu boleh. Tapi kalau dengan hati pun tidak bisa, ya sudah, letakkan di depan imam, kemudian disolatkan. Nah, juga para ulama dari mazhab Syafi'iyah yang banyak ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Darussalam. Ya, para ulama dari mazhab Syafi'iyah ini dan juga dari mazhab Hambaliyah yang banyak ada di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi, kemudian di Qatar, Bahrain, Emirat Arab, Kuwait. Mereka berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dianjurkan untuk diusahakan bisa dilaksanakan. Karena diusahakan untuk bisa dilaksanakan, ini betapa pentingnya ibadah ini. Nah, ini terkait dengan sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkorban, tetapi enggan atau tidak melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Mohon maaf, ini hadisnya pendek, tapi sangat dalam maknanya. Maka jangan sampai kemudian kita termasuk dalam kelompok orang yang terusir dari kelompok Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang terusir dari kelompok Rasulullah gara-gara selalu enggan melaksanakan ibadah kurban. Maaf, saya sering membuat ilustrasi begini. Kelak kita semuanya akan meninggal, ya, kita akan meninggal semuanya. Kemudian kita semuanya akan dikumpulkan pada mahsyar. Bagaimana informasi Rasulullah. Nah,
Padang mahsyar itu sangat luas sekaligus sangat panas. Bahkan dikabarkan matahari akan sangat dekat. Dan keringat orang mengucur dengan sangat deras, sehingga kemudian orang bisa berenang di keningannya sendiri. Nah, kemudian tentu refleks kita akan mencari perlindungan dimanapun yang ada perlindungan. Dan kelak kita akan melihat di kejauhan ada kelompok yang sangat besar, yaitu kelompok Islam, dan di tengahnya ada sosok yang bersinar, yaitu Rasulullah. Kemudian kita akan bersegera berlari menuju kelompok itu. Lalu kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita sudah dekat dengan kelompok Rasul, dan Rasul melihat kita. Beliau tidak memanggil ke sini, tapi malah mengusir kita. Hush, 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 pergi. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Itu bagaimana rasanya? Dan itu akan terjadi di kita kalau kita setiap tahun sudah dimampukan oleh Allah, tapi selalu enggan melaksanakannya. Maka kita bisa diusir dari kelompok Rasulullah. Nah, itu bagaimana rasanya? Diusir oleh Rasulullah, oleh sosok yang selama ini kita rindukan. Kita setiap hari bersolawat. Kita berharap atas syafaat beliau di hari kiamat. Lalu kalau kemudian ketika berjumpa dengan beliau pertama kali malah diusir, itu bagaimana rasanya? Dan sekali lagi, itu akan terjadi di kita kalau kita setiap tahun sudah dimampukan Allah tapi selalu enggan melaksanakannya. Maka monggo kalau memang kita ini tanggung itu artinya kaya raya ya tidak gitu ya, tetapi miskin ya tidak. Kalau tanggung dan kita tidak bisa berkorban setiap tahun ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi mari kita menabung, mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi mari kita berusaha, mari kita menabung. Nabungnya dilanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tapi mari kita lanjutkan nabung kita. Mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 4 tahun. Nah, kalau setiap 4 tahun nggak bisa, ya tidak apa-apa. Tapi mari nabungnya dilanjutkan, maka mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 5 tahun. Nah, masa nggak pernah kurban, padahal HP-nya mahal, motornya mahal, dan lain-lain. Kenapa kurban nggak bisa? Mohon maaf, saya kira autokoreksi untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Di sekitar kita ini kan banyak ya orang-orang yang secara materi mampu, tetapi ya sering kemudian tiba-tiba merasa miskin. Contoh, tetangga kami itu ada, ini maaf, ini autokoreksi untuk kita semuanya. Tetangga kami itu ada warga yang secara materi mampu membeli rokok sebungkus sehari. Karena beliau ini kan anggota ahli hisab, ya, anggota majelis suro yang suka rokok. Nah, beliau itu mampu membeli rokok sebungkus sehari. Tadi siang ketika ngisi kajian kurban di Panjatan Kulon Progo, saya nanya ke peserta berapa harga rokok sekarang. Nah, karena saya belum pernah beli rokok dan tidak tahu harganya berapa yang pasti. Nah, beberapa orang mengatakan dengan jawaban yang sama, yaitu 20.000 minimal. Nah, kalau seseorang itu bisa menyisihkan anggaran 20.000 sehari, itu sehari berarti kalau sebulan 20.000 dikalikan 30 hari itu ketemu 600.000. Ketemu 600.000. Nah, itu sebulan. Kalau 1 tahun berarti 600 dikalikan 12 itu ketemu 7.200.000. Nah, iuran sapi itu cuma 3 sampai 3,5 juta. Ya, paling banyak 3,5 juta. Ulangi, iuran sapi itu hanya 3,5 juta. Ulangi, hanya 3,5 juta. Dibandingkan dengan uang 7.200.000 yang dipakai untuk beli rokok, itu hanya 3.500.000. Tapi kenapa tetangga kita ini tiba-tiba selalu merasa miskin? Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya khawatir kalau kemudian Allah kabulkan niatnya jadi miskin. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita hati-hati. Juga juga begini. Ya, setan itu kan serius ya udah kita. Bapak Ibu kenal setan ya? Kenal ya? Setan itu ternyata serius udah kita. Kalau kita ini gagal dicegah untuk kurban, gagal dicegati dan kita tetap istiqomah kita berkorban, ternyata setan tidak berhenti. Mereka tidak diam. Mereka selalu ngelimpen itu kok sedikit ngelimpen itu bahasa Indonesia apa? Pak Eryo, mungkin besok panjenengan ngelimpen itu apa bahasa Indonesia? Jadi setan itu ngelimpen. Jadi mencari kelemahan kita, kemudian menikam kita dari belakang, atau kita dijerumuskan, didorong sampai terjerembab. Contohnya begini, tetangga kami itu kan ada ya, hamba Allah yang secara materi mampu, kemudian berkurban, karena beliau menyadari betul nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak. Maka beliau berkurban dengan
mempersembahkan kambing yang ukurannya besar. Sekarang kan rata-rata harga kambing kan 2,5 juta. Nah itu beliau membeli yang kira-kira 3,5 juta. Wudi, besar, mantap ya. Nah kemudian dituntun ke masjid, serahkan ke panitia kurban. Nah kemudian saat itu setan itu membujuki. Nah, si bapak tadi nengok ke samping, ternyata di halaman masjid sudah ada 1 ekor kambing yang parkir di situ, yang ditambatkan di situ. Jadi selain kambing yang beliau bawa, itu sudah ada kambing di situ yang ukurannya standar. Nah, kalau standar kan tentu lebih kecil ya. Nah, terus nanya, Mas panitia kurban, itu kok ada kambing di situ? Oh iya Bapak, tadi sore itu ada Bapak Fulan datang ke masjid untuk mengamanahkan hewan kurbannya. Jadi beliau yang pertama, Bapak yang kedua. Oh gitu. Tapi kok cilik Mas, itu kambing apa kucing? Bapak Ibu, mohon maaf, kalimat ini mungkin lucu, tetapi gara-gara kalimat yang bernada sombong semacam ini, uang 3,5 juta itu bisa musnah sama sekali gara-gara sombong. Jadi kalau kita membangga-banggakan, kita memperlihatkan, wah gunaku yang paling budi, gunamu cilik tau, kira sahwi, cilik kucing. Nah, mohon maaf, gara-gara kalimat yang bernada sombong semacam ini, uang 3,5 juta bisa musnah sama sekali gara-gara sombong. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali kata Allah tidak akan pernah sampai kepada Allah daging darah kurban itu melainkan ketakwaanmu yang akan sampai Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hati-hati dalam menjaga niat. Jangan sampai kemudian kita digelincirkan oleh syaitan. Kemudian Bapak Ibu, sahibul kurban itu boleh nggak menerima daging kurbannya? Boleh ya, boleh. Nah kalau kambing, sahibul kurbannya mempersembahkan kambing, nanti dapat jatah bagian apa? Sambil ya, oke sambil, jadi sama di tempat-tempatnya juga begitu. Sambil itu apa? Paha. Jumlahnya berapa? 1 saja. Nah tetangga kami itu ada, ya. Tetangga kami itu ada warga yang yang lupa barangkali ya, lupa bahwa ibadah kurban itu tujuannya adalah takorub ya. Jadi ibadah kurban tujuannya bukan berkorban harta atau berkorban binatang, bukan. Tetapi ibadah kurban itu tujuannya adalah takorub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita dekat dengan Allah, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit-sakit kita disembuhkan oleh Subhanahu wa taala, dan masalah-masalah kehidupan yang membelit kita itu diurai dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Nah, maka hati-hati dalam menjaga niat. Nah, si ibu tadi, jadi ada ibu yang berkurban ya di tempat kami itu, beliau kurban gitu, kemudian nanya ke panitia kurban, Mas, besok kami dapat jatah dagingnya apa tidak, Mas? Oh dapat Bu, jangan khawatir, dapat, nanti kami kirim ke rumah. Nah, beliau mengatakan begini, Mas, saya jatahnya nggak usah banyak-banyak, Mas. Saya cukup sampil saja, Mas, paha, Mas. Yang kanan sama yang kiri, Mas. Kalau kepala sama hatinya ada yang mau nggak, Mas? Kalau nggak mau, tak bawa pulang nggak apa-apa, Mas. Sama ini loh, Mas, buntutnya, Mas, kalau nggak. Bu, ibu itu mau kurban atau mau numpang menyembelihkan, Bu? Nah, Bapak Ibu, sudahlah, kalau kita akan berkurban, sudahlah, kita serahkan semuanya kepada panitia kurban, dan nanti kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa, kita manut saja. Namun, mohon maaf, sebagai panitia kurban, mari kita mempersembahkan atau memberikan penghargaan bagi para sahibul kurban. Nah, kenapa tidak? Ya, kita ubah kebiasaan kita. Bapak Ibu, boleh apa tidak kalau saya terus terang? Boleh ya? Izin ya, saya mohon izin terus terang. Maaf, tapi ini rahasia. Tolong jangan diceritakan ke orang lain. Ini hanya saya ceritakan ke panjenengan ya malam ini. Kalau tadi siang ya tak ceritakan di Kulon Progo. Nah, jadi gini, di Pak Arya benar gue panjenengan. Jadi di mata kuliah ilmu dan teknologi daging yang diajarkan di Fakultas Peternakan UGM, itu disampaikan oleh dosen bahwa daging yang paling enak, yang paling empuk, paling berkualitas, sekaligus paling mahal, adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya di samping kanan kiri, ruas tulang belakang ya, ada khas dalam atau lulur atau sirloin. Nah, itu adalah daging yang paling bagus, yang paling berkualitas, paling empuk.
Sebaliknya, daging yang paling walot, yang paling keras, itu adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya adalah betis dan paha. Jadi paha itu daging, tetapi alot. Maka kami sampaikan ke pengurus takmir masjid dan panitia kurban, bagus kalau mulai sekarang untuk penghargaan kepada Saiful Kurban tidak lagi diberikan paha atau sambil, tetapi khas dalam atau lulur atau tadi sirloin ya. Nah, bagian itu dikekrek, dilepas, difilet ya. Kemudian dibagi 7. Nah, kalau baru ketemu 3 kali ditambahi ekor atau buntut. Buntut itu dibagi 7, kemudian dibagikan merata kepada para Saiful Kurban. Ini sekaligus menyelamatkan buntut ya, karena konon di beberapa tempat itu buntut itu sakti. Bisa tiba-tiba hilang, celing itu hilang, atau dia terbang kadang-kadang gitu. Jadi raib itu entah kemana. Nah, kalau diumumkan kepada warga masyarakat mulai tahun ini buntut ini menjadi jatah Saiful Kurban, maka insya Allah dia selamat, tidak akan pergi kemana-mana. Nah, juga mungkin hati dibagi 7 dan yang lain. Dan penting bagi kita, Bapak Ibu, tolong nanti disampaikan kepada warga masyarakat yang membantu prosesi ibadah kurban di masjid, ketika mereka memisahkan daging dari tulang, ketika proses boning, ketika memisahkan daging dari tulang, tolong jangan terlalu bersemangat sampai tidak ada lagi daging tersisa di tulang. Mohon maaf, kita bukan mau menjual daging itu, tapi mau kita bagikan ke masyarakat, maka sisakan daging agak banyak di tulang. Ini sekaligus mengangkat derajat tulang. Karena selama ini kan tulang kan diguyoh-guyoh. Nah, kadang-kadang kalau hanya tinggal tulang, nggak ada dagingnya, itu terus diapakan itu? Warga masyarakat mau nerima? Nggak mau lah. Mau terus diapakan? Dijual? Nggak laku. Dikubur? Ngubur tulang. Nah, maka kalau di tulang masih ada dagingnya, wah yakin demi Allah nanti warga masyarakat senang sekali. Apalagi sekali lagi kalau dimasak gudeg, dimasak brongkos itu enak sekali. Jadi daging yang paling dekat dengan tulang itu mantap, mantap dan. Nah, maka monggo. Nah, kemudian Bapak Ibu terakhir sebagai penutup, besok kalau panjenengan ini terutama ibu-ibu ya, besok kalau dapat jatah daging dan mau nyimpen daging di dalam lemari penyimpan daging ya di kulkas atau di freezer, mohon jangan dicuci dulu, tapi nyucinya besok kalau mau masak. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Panjenengan kalau nyuci daging pakai apa? Pakai air galon atau air keran? Air keran. Air keran itu bersih atau kotor? Bersih. Panjenengan nanti ngunjuk langsung dari air keran, kan nggak pernah toh? Air keran itu kotor. Nah, maka kalau kita mencuci daging menggunakan air keran, permukaan daging yang sudah keset, yang sudah kering, selnya nutup itu akan layu, buka lagi. Alum ya, buka lagi selnya, kemudian kuman-kuman akan masuk ke dalam, berkembang biak. Itu bisa merusak daging. Maka kalau kita akan simpan daging dalam kondisi normal, dalam kondisi normal, beda kalau dagingnya kena PMK, beda. Perlakuannya beda. Tadi Dokter Iwan Dario sudah menyampaikan itu dengan detail. Tapi dalam kondisi normal, atau ketika kita meyakini hewannya sehat, ada SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, maka daging bisa langsung kita simpan di dalam freezer atau kulkas. Nah, kemudian kalau nyimpan daging, mohon dengan sangat Bapak Ibu, tolong jangan menyimpan daging. Ini terutama bagi Saiful Kurban yang dapat jatah daging 5 kilo atau lebih. Mohon jangan menyimpan daging di dalam freezer. Utuhan, jangan. Kenapa? Nggak cukup. Bukan itu, salah. Alasannya bukan itu. Alasannya adalah kalau kita nyimpan daging utuh ya, terus besok mau masak sebagian, gimana caranya memotong itu? Kan dagingnya dikeluarkan semuanya. Nah, terus motongnya gimana? Apa digergaji itu? Nah, kalau ditowing itu diempukkan lagi, maka yang mencair itu tidak hanya es batu yang melapisi daging, tapi juga jus daging, nutrien daging, zat gizinya ikut keluar. Nah, kalau daging itu keluar masuk freezer dan berulang-ulang mencair es batunya, keluar nutriennya, maka daging itu menjadi sepa. Sepa itu hambar. Kalau di tempat kami namanya sepo. Nah, jadi bagaimana yang baik? Yang baik adalah daging ketika kita terima, kita cek kalau kondisinya bersih, maka bisa kita potong-potong kecil, terus disimpan di dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau 1/4 kilo. Dibundeli, kemudian simpan di kontainer kecil ya,
mereknya bebas, tidak harus Tupperware. Nanti kalau nyebut Tupperware dikira iklan. Ya, jadi bebas mereknya ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita nyimpan plastik daging itu langsung di freezer, maka ketika dia sudah membeku, dia lengket dengan dinding freezer. Gimana cara mengeluarkannya? Dijugil, apalagi pakai linggis, tebal freezernya itu. Nah, maka masukkan kontainer kecil. Nah, maka yang bergeseran adalah plastik daging dengan kontainer kecil itu tadi. Nah, jadi kalau besok kita mau masak, kita ambil aja 1 atau 2 kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Pekan depan mau masak lagi, ambillah 1 atau 2 kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Kemudian bulan depan ya mau masak ya, bulan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Ya. Tahun depan kalau masih Bapak Ibu daging kurban itu awet, bisa bertahan lebih dari 1 tahun dalam keadaan beku. Yang penting listrik mati aja. Terus ini penting, mohon keluarkan udara dalam plastik daging. Karena udara di dalam plastik daging itu dipakai sebagai pernafasan mikroba pembusuk yang bisa merusak daging. Maka keluarkan udara di situ. Kita bisa membeli alat pompa vakum daging ya, harganya kira-kira 3,5 juta. Mahal. Gini, kalau itu mahal, kita pakai ini aja lah. Jadi ember atau apa gitu ya, diisi air, kemudian plastik daging masukkan ke plastik, kemudian turunkan daging itu di permukaan air, maka permukaan air akan mendorong udara dalam plastik daging tadi ke atas. Nah, setelah mimpes gitu ya, tinggal dibundeli. Kemudian sebelum menyimpan daging dalam freezer, tolong mampir dulu di dalam kulkas. Kulkas itu bahasa Jawanya cool case. Cool itu sejuk, case itu peti. Ya, peti sejuk. Mampir di situ kira-kira 12-24 jam, biarkan suhu dagingnya turun pelan-pelan. Nah, kalau daging yang hangat langsung kita simpan di dalam freezer, dia akan mengalami sesuatu yang namanya cold shortening. Dia akan mengkeret, membeku jadi keras sekali, jadi walot dia. Nah, maka mampir dulu di dalam kulkas, biarkan suhunya turun pelan-pelan. Kemudian besok kalau kita mau masak daging, ini misalnya besok malam kita mau ada acara gitu ya, kita mau masak daging. Nah, malam ini daging di freezer turunkan dalam kulkas. Diturunkan sampai besok siang. Nah, maka daging suhunya akan naik pelan-pelan dan besok siang udah empuk, tinggal dimasak. Tapi kalau kita dapat kabar besok pagi menjelang subuh itu kayaknya calon besan dari luar Jawa mau datang ke sini, ke rumah kita. Nah, kalau mau masak cepat nih, kalau ini kita mau cari lauk untuk nyuguh ke restoran atau warung kan udah pada tutup ini. Nah, terus kita ingat loh kan di kulkas kan ada daging. Oke lah masak daging. Nah, kalau kita mau memasak mementauing dengan cepat, istilahnya fast thawing, maka tolong jangan menggunakan air panas. Itu akan merusak daging. Nutrien terutama proteinnya rusak, dinaturasi. Nah, maka yang benar adalah kita letakkan daging di dalam yang masih terbungkus dalam plastik tadi dalam baskom atau ember, letakkan di bawah keran, kemudian dibuka kerannya, biarkan airnya mengalir dan merendam daging sampai airnya luber pelan-pelan. Sampai kemudian suhu daging kembali naik dan jadi empuk lagi. Nah, setelah empuk dan plastik bisa dibuka atau dipecah, kemudian dicuci bersih, dibilas ya, kemudian setelah itu dikeringkan, terus kita iris-iris sesuai kebutuhan kita gitu. Nah, kemudian diberi bumbu, dimasak. Nah, setelah matang nanti nomor ini bisa dihubungi ya. Atau kalau mau pesan ya bisa nanti dikirimkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakallah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan materi kedua pada malam hari ini tentang keutamaan dalam berkurban yang disampaikan oleh Ustadz Nano Daladono. Sampailah kita pada sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar pada malam hari ini untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui chat di Zoom meeting. Mungkin sudah ada pertanyaan masuk. Oke.
Ada pertanyaan yang diajukan dari salah satu peserta untuk kedua pemateri kita pada malam hari ini. Pertanyaannya yaitu, bagaimana berkurban satu kambing untuk satu keluarga? Kemudian pertanyaan lainnya, ya, dan juga ada yang melalui chat Zoom, mungkin bisa pertanyaannya adalah, mungkin bisa dibantu dilihat juga Bapak Ibu sekalian, apakah sah hewan kurban yang terkena PMK? Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya, maaf, apakah sisa kotoran saat penyembelihan virus juga bisa menular ke binatang ternak yang lain? Monggo kepada pemateri, kami persilakan untuk menjawab. Ya, Ustadz dulu. Ustadz. Oh iya, baik, terima kasih. Yang berkaitan dengan saya itu ada dua kali itu. Pertama tentang bagaimana dengan kotoran hewan. Jadi ada irama hewan itu begini. Ketika virus itu menyebar, sepsis menyeluruh, biasanya itu kalau di dalam darah ya, itu ditandai dengan badan yang suhu tinggi. Ya. Jadi kalau panas berarti virus itu banyak sekali di dalam darah. Kalau sapi dengan telinga lah kalau kita nggak punya termometer. Begitu juga di kambing, telinganya dipegang. Kalau kita biasa pegang sapi, akan terbedakan. Bisa membedakan. Tapi kalau nggak bisa biasa pegang sapi, ya sulit juga ya. Jadi anget-anget panas gitu ya. Nah, pada saat itulah jumlah virus di dalam darah itu banyak. Nah, ketika dia menyebar dengan mangsa tadi 1 sampai 14 hari, nah kotorannya memang diduga bisa juga terkena urin kotoran itu sampai mengalir lelerannya air ludah ya. Ingusnya itu bercampur, mungkin dipakan di lantainya. Nah, kalau kena air, misalnya air urin, dia akan menyatu, apalagi dengan juga kotoran. Nah, kalau itu disiram air, maka dia larut dengan air, mengalirlah dia sepanjang air mengalir menjadi penular. Maka kalau seperti itu, disemprot saja seperti yang saya sampaikan, protapnya adalah ambil aja sitrun tadi, sitrat, asam sitrat 30 gram di dalam air sebanyak 1 liter ya. Jadi kalau 1 tangki itu berapa itu? 5 liter apa 10 liter yang buat semprotan itu, ya tinggal mengalihkan saja. Kalau 30 gram itu 1 liter, maka kalau 10 liter, ya berarti 30 kali 10, 300 gram. Itu disemprotkan di lantai-lantai, di kotoran-kotoran tadi, di dinding-dinding tembok, enggak apa-apa, aman. Baru disiram, gitu ya. Jadi usahakan asam sitrat ini tersedia di dalam kandang atau di lapak-lapak gitu ya untuk mencegah. Jadi ini effort tersendiri pagi sore, kalau di kandang kita itu pagi dan sore, baik di kandang maupun di udara, antara jarak satu kandang dengan kandang yang lain. Sebab di kita ada 30 kandang, kapasitas 300 ekor per kandangnya. Jadi kalau full itu bisa 8.000-an ekor kambing. Itu terkait dengan pertanyaan kotoran. Jadi di situ juga menjadi sarana media penular ya. Terkait sah tidaknya hewan kena PMK, ya sebagaimana kita ikuti fatwa Majelis Ulama, nanti Ustaz Nung bisa memperdalam itu atau tidak. Ya kita sudah paham lah bahwa memang hewan kurban pertama harus sehat. Ya, itu saja. Nanti Ustaz Anung bisa merinci kalau fatwanya Majelis Ulama itu kan sedikit gejala ringan ya istilahnya bahasa Komisi Fatwa Majelis Ulama itu ada gejala ringan dan gejala berat. Nah ini debatable di antara kita teman-teman para medis dan medis. Ya, apakah? Tapi kemarin kita juga bersama-sama Majelis Ulama Jawa Timur memang fikihnya seperti itu. Ya. Ada landasan fikih, nanti Ustaz Nung biar menjelaskan.
Nah, yang jelas bagi kita hewan sehat. Hewan sehat itu ya bebas dari penyakit apapun. Itu pasti sah. Itu sih jawabannya atas dua pertanyaan itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika penduduk tidak dapat melakukan fikih kurban secara kafah? Apakah hal tersebut mengurangi keabsahan kurban ataukah malah membuat kurban menjadi batal? Pertanyaan berikutnya, izin bertanya bagaimana menjelaskan ke umat terkait kurban di kalengkan, terkait jatah sohibul bagian sampil, kan daging pengolahan satu dengan bagian daging lainnya. Baik Ustadz, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu secara singkat. Oke, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, terutama di chat room tadi itu, termasuk ini bagaimana untuk hewan yang sakit tadi ya. Jadi begini, Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah bersabda, ada 4 hewan yang untuk dikurbankan. 1 yang jelas-jelas buta, 2 yang jelas-jelas dalam keadaan sakit, kemudian yang ketiga jelas-jelas dalam keadaan pincang, dan yang keempat terlalu kurus dan tidak berdaging. Nah, hadis ini sahih dan jelas. Maka terkait dengan hadis ini dan ketika ada pertanyaan bagaimana Pak ulama terkait dengan hewan yang kena PMK, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Heryo bahwa ulama itu sudah menetapkan fatwa ini. Silakan dibaca, ini fatwa nomor 32 tahun 2022. Monggo dibaca. Kecil, terlalu kecil ya. Ini kita ringkas atau kita rangkum 4 fatwanya. Jadi yang pertama, 4 poin fatwa yang paling penting ini ya. Yang pertama, jika kondisi hewan itu masih sakitnya ringan, ya sakit tetapi ringan. Ringan itu begini, sudah ada gejala, tetapi hewannya masih berdiri gagah, berjalan ya masih normal, belum pincang gitu ya. Kemudian mulut mulai ada luka, tapi masih bisa makan dengan normal. Salivasi belum banyak, suhu belum terlalu tinggi. Kemudian nafsu makan masih normal. Itu gejala masih ringan. Yang semacam ini hewannya masih boleh alias sah untuk kurban. Tapi kalau sudah deprok, sudah ambruk, apalagi kuku sudah sampai lepas, kemudian lidah ini papilanya sampai mengelupas, ini tidak boleh untuk kurban alias tidak sah untuk kurban. Yang ketiga, jika sakitnya berat, kemudian diobati dan sembuh. Tadi Pak Dr. Iwan Heryo sudah menyampaikan, masa inkubasi virus PMK ini kan 2 pekan, ya 14 hari. Maka jika diobati kemudian sembuh dan ketika hari nahar atau hari tasyrik itu sembuh, maka boleh alias sah untuk kurban karena kondisinya sehat. Tapi kalau ketika hari nahar atau ditunda sampai hari tasyrik yang ketiga kok ya belum sembuh, maka tidak boleh alias tidak sah untuk kurban. Tidak sah untuk kurban, maka harus ditukar. Maka ini penting sekali bagi kita yang jadi panitia kurban, yang mendapatkan amanah untuk mencari hewan kurban. Maka penting ketika kita membeli hewan, kita minta garansi. Bukan garasi, garasi itu mahal. Kita minta garansi kepada penjualnya, Pak, kalau besok hewannya sakit, misalnya kena PMK gimana? Nah, kalau dia mengatakan, Mas, Pak, kalau hewannya sakit, obati. Kalau belum sembuh, tak idoli. Oke, deal, bayar. Tapi kalau beliau jadi Pangeran Dokusumo, nggak mau menjawab atau nggak mau tanggung jawab, ya sudah, cari aja yang lain gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana menjelaskan daging kurban yang dikornet. Bapak Ibu, yang namanya daging kurban itu pertama, tidak harus habis 1 hari. Boleh disimpan, boleh diolah. Contohnya begini, jangan lupa para jamaah haji itu pasti akan ditanya, pengen kurban di tanah air atau di tanah suci. Nah, kalau di tanah suci, maka kita nanti akan membayar biaya kurban ke bank, misalnya Bank Rezeki. Kemudian dikelola oleh pemerintah. Nah, kemudian akan dicarikan hewan kurban dan disembelih
untuk kurban kita. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi normal jumlah jamaah haji kan 2,4 juta. Tetapi dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini kan hanya 1 juta. Tetapi meskipun hanya 1 juta, maka jumlah kambing kurban yang disembelih di Saudi itu ada kira-kira 1 juta. Mohon maaf, apakah daging kambing 1 juta kambing itu apakah habis dimakan 1 hari oleh orang-orang Arab? Tidak mungkin. Maka pasti akan diolah. Apakah dibekukan atau diolah oleh otoritas Saudi, kemudian dikirim ke berbagai negara. Ngirimnya apakah pakai pesawat? Itu terlalu tinggi biayanya. Maka biasanya menggunakan kapal. Nah, kalau menggunakan kapal itu tidak mungkin 1 hari celing nyampe, nggak mungkin. Itu pasti berhari-hari, kadang-kadang 1 bulan. Maka daging kurban itu boleh disimpan, boleh makannya kapan-kapan, boleh diwujudkan jadi kornet supaya nanti nyimpannya bisa masa simpannya jadi lebih lama. Ya. Nah, yang harus 1 hari atau 4 hari selesai itu adalah penyembelihannya. Tetapi makannya bebas gitu. Terus tadi yang terlewat apa ya? Pertanyaan yang terlewat ya. Kalau misalnya kurban tidak bisa maksimal, tidak bisa kafah gimana? Ini senangnya kita jadi orang Islam itu kita tidak dibebani, melainkan dalam batas kadar kemampuan kita. Jadi kalau warga masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai syariat, tetapi belum sempurna, itu dimaafkan, nggak apa-apa. Kecuali sudah tahu tapi dilanggar, nah itu beda. Jadi kalau kemudian info-info penting itu belum sampai ke warga masyarakat, sehingga kemudian mereka tidak sempurna pelaksanaan kurbannya, ya nggak apa-apa. Kemudian ini menjawab pertanyaan Pak Danu Aprianto. Kemudian Pak Kasino tentang kurban dikalengkan, oke. Kemudian ini Bu Yulita Nurhayati, apa namanya, hewan dikuliti di atas tanah, kemudian kena pasir tanah, apakah tidak boleh dicuci? Gini, Bapak Ibu, gini, tolong jangan meletakkan daging di atas permukaan tanah langsung ya. Kenapa? Karena kalau daging itu diletakkan di atas tanah, kemudian kuman itu berkembang, maka info yang kami peroleh dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurliani MS, IPM, dosen senior di Fakultas Peternakan UGM, dia mengatakan pertumbuhan kuman itu bisa 10.000 sampai 100.000 kuman per menit. Nah, maka jangan meletakkan daging di atas permukaan tanah. Sebaiknya dilambari, dialasi pakai mika, plastik mika bening itu kan banyak sekarang. Belinya sekarang, besok pagi ya, jangan sekarang, udah tutup. Besok pagi, jangan udah sampai hari H-1. Udah. Nah, jadi monggo dilambari plastik bening. Kemudian bagaimana kalau kita ketika mendapatkan jatah daging, itu kita melihat beberapa bagian daging itu kok kotor ya. Kotor mungkin kena tanah atau kena isi perut sapi. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kotor itu dipotong gitu ya, kemudian dicuci dan dimasak. Nah, bagian yang masih bersih dipotong-potong kemudian disimpan. Begitu ya. Jadi kalau ada yang kotor, segera dipotong bagian kotor itu, kemudian dicuci bersih dan dimasak. Nah, bagian lain yang masih bersih disimpan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Adakah yang terlewat dari pertanyaan? Menambahkan, Mas Moderator. Iya, suatu ketika zaman Rasulullah dan hadis ini sahih gitu. Oh iya, muttafaqun alaih. Itu setelah pulang Rasulullah itu bertanya kepada istri beliau, Sayyidatina Aisyah, itu ya Aisyah, di mana daging kurban kemarin? Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, daging kurban kemarin itu habis. Nah, terus diberi penjelasan dulu, kenapa kok nggak diawetkan? Nah, dari situ kalau teknologi pengawetan zaman dulu, zaman Rasul kan garam, pakai penggaraman gitu ya. Nah, sekarang karena ada improvement yang banyak, macam-macam teknologi, berkembanglah dikalengkan. Jadi sebenarnya pengalengan itu ada basis argumentatif, hadisnya ada memang. Jadi Rasulullah inspirasi ya, menginterinspirasi dari itu. Hanya kening itu adalah
pengembangan teknologi dari pengawetan yang dimaksud oleh Rasulullah pada saat itu. Dan Majelis Ulama melalui Komisi Fatwanya membolehkan ini, tidak haram gitu ya, diperbolehkan karena azas manfaatnya dia bisa dibagi ke daerah-daerah pelosok, tahan lama gitu ya, daerah bencana gitu ya, yang ini ready for use gitu ya, siap untuk dimasak gitu ya. Tadi Pak Sigit tadi menyampaikan ready to eat gitu ya. Itu sih tadi melengkapi Ustadz Nanung Jadi tadi sangat terkait jelas. ya. Jadi sangat jelas sekarang ini. Mestinya tidak ada alasan lagi untuk menolak karena sangat jelas. Artinya juga jelas. Ada lagi mungkin, silakan. Barangkali ada. Mungkin sedikit menambahin ya pertanyaan tentang kornet tadi ya. Monggo. Dan pertanyaan chatnya, mohon izin Ustaz Nanung Pak Iryo. Monggo. Pertanyaannya begini, bagaimana menjelaskan ke umat terkait dengan kurban dikalikan terkait jatah sebel bagian sampil? Kan pengolahan jadi satu. Jadi tadi juga disampaikan ya bahwa tidak harus dalam bentuk sampil gitu. Bahkan kalau yang daging sapi ya digoleki sing khas gitu, sing luwih empuk. Dan kalau dikornetkan semuanya empuk. Kira-kira seperti itu. Pangapunten. Dados Bapak Ibu, ini Ustaz sedikit leres ya. Jadi begini, sahibul kurban itu tidak harus makan daging kurbannya. Mau makan monggo, tidak pun monggo. Nah, jamaah haji itu sangat sedikit yang kemudian datang ke Muaisim, ke rumah potong hewan untuk menukarkan struk pembayaran tadi dengan daging itu sangat jarang ya. Nah, gimana mau masak kapan? Pas sempat mending donga. Kesempatan untuk tawaf sunnah, kemudian umroh sunnah, umroh lagi atau mengumrohkan saudara kita atau orang tua kita yang telah meninggal ya. Daripada masak daging, mending waktunya iman-iman. Nah, jadi sahibul kurban tidak harus makan daging kurban. Tetapi kalau memang sahibul kurban mengendaki dapat sambil misalnya, ya sudah kurbannya milih ke tempat yang memang tidak dikornet gitu. Jadi ke masjid yang lain saja yang kira-kira tidak dikornet. Nah, jadi supaya itu mantap, maka ketika kita mengetahui nanti kalau misalnya kita kepingin daging kurban lebih bermanfaat karena menyebar lebih luas, kemudian dengan kornet itu nilai manfaat masa simpan dan yang lain itu menjadi lebih banyak, maka ya kita ikut saja gabung dengan Majlisku ataupun lembaga yang lain. Nah, tetapi kalau kemudian kita kepingin banget makan daging, ya sudah, jangan ikut program kornet, tapi ikut di masjid yang lain yang nanti sebelum kurban dapat jatah sambil misalnya. Gitu. Ya, mohon izin menambahkan juga ya. Terus mungkin kadang muncul pertanyaan begini pada kami ya, Pak, kenapa kok lazisku itu pengalengannya dalam bentuk kornet? Kenapa tidak rendang misalnya? Ya. Jadi penjelasan kami begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau diolah dalam bentuk kornet, itu hasilnya lebih banyak. Jadi satu domba itu bisa sampai 35 kaleng. Kalau satu sapi utuh itu bisa sampai 350 kaleng gitu ya. Dalam bentuk rendang, itu satu domba hanya sampai 30 kaleng. Perbedaan 5 kaleng itu sangat luar biasa kalau kita memberikan bantuan ke daerah bencana, bisa menyelamatkan nyawa gitu ya. Perbedaan kaleng itu. Nah, kalau ada sohibul tanya, Bapak, kita kan pengen ngerasakan yang pengen ngerasa rendang gitu ya. Kita sarannya gini, yuk ikut saja bentuk kornet ya. Nanti Ibu saya traktir di rumah makan Padang makan rendang. Kalau saya kepengen tengkleng gimana kira? Monggo Zat, wah ini kelihatannya perlu ini. Ngelata, kapan yuk ngelata? Monggo Zat. Ini kapan ada waktu? Wah, kapan itu Pak Ibu ke sini? Wah, nanti kapan-kapan kita pertemukan. Ya, mantap. Monggo diagendakan. Ya, jadi Bapak sekalian, sekali lagi yang saya bang Ustaz Nanung tadi ya. Jadi berkorban itu memang hakikatnya adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berharap bahwa daging kurban itu bisa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk umat orang lain seperti itu.
Jadi tadi kenapa pakai magnet? Karena perbedaan 5 kali itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibayangkan kalau satu sohibul itu perbedaannya 5 kali, ada berapa sohibul nanti, dan itu nanti manfaatnya pada waktu kita kirimkan ke daerah bencana, ke orang yang membutuhkan, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mohon dipertimbangkan tadi kalau pengen merasakan rendang ya bisa jajan sendirilah, bisa makan rendang yang banyak gitu malah bisa yang di Jogja ngundang saya, ngundang Ustaz Nanung nah, nanti didoakan Ustaz Nanung malah tambah berkah nanti. Kalau lebih berkah lagi mendatangkan Pak Iryo dari situ. Bener. Monggo yang lain mungkin. Ada pertanyaan enggak? Oh, ini kita cukupkan dulu, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah Rahman, kita tadi sudah banyak mendengarkan materi-materi yang luar biasa dan juga kita sudah bersama-sama melalui sesi tanya jawab. Insyaallah, kalaupun ada pertanyaan yang semisal memang masih ingin dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian bisa bergabung nanti di grup WhatsApp-nya di Najisku yang sudah disebarkan oleh panitia juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, wabil khusus kepada pemateri kita, para pemateri kita yang luar biasa yang sudah membawakan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan kita menghadapi Idul Adha ke depan. Juga saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyampaikan dan membawakan acara masih jauh dari saya tutup dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Assalamualaikum Sikit. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mantenan Pak Dokter Iryo. Iya, sami-sami. Matur nuwun Ustaz. Di Lampung ini Pak Sigit. Jangan lupa pulang Pak. Oh ya Allah. Ya soalnya nggak bisa nyebrangin sapi. Ditutup semua ini. Inje. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi